Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Prabowo tidak akan main-main menghadapi para pengunjuk rasa. Selama sepekan terakhir, sejak kerusuhan mulai berlangsung, rakyat sebenarnya terus menunggu sikap sang presiden. Dia memang sempat mengeluarkan pernyataan singkat, tapi dianggap terlalu lunak dan tidak memuat perintah tegas. Sementara itu masyarakat terus menyaksikan kerusuhan demi kerusuhan terjadi. Gelombang masyarakat tak dikenal secara terang-terangan melakukan aksi penjarahan, perusakan fasilitas umum, penyerangan, dan penggerudukan rumah tokoh-tokoh terkenal yang dianggap menyumbang bagi kemarahan rakyat. Aparat keamanan terkesan tak berdaya atau dibuat tak berdaya. Sudah 7 orang tewas, termasuk di dalamnya pengendara ojek online yang tewas ditabrak kendaraan polisi, 3 ASN yang meninggal saat gedung DPRD Makassar terbakar, seorang mahasiswa dan seorang pengemudi ojol yang tewas dikeroyok massa karena disangka intel, serta seorang tukang becak di Solo. Media massa asing bahkan menjadikan kerusuhan di Indonesia sebagai berita utama mereka. Sejumlah pihak membayangkan apa yang terjadi akan mengulang tragedi 1998. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan Prabowo sebaiknya mundur untuk diganti Anies Baswedan yang jadi capres yang kalah dalam Pilpres 2024. Prabowo yang semula diharapkan jadi panglima bertangan besi, kini terkesan melemah. Tapi kini nampaknya kondisi akan berubah. Pada 1 September, Prabowo secara jelas menyatakan ia memberi lampu hijau ke kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan menyimpang. Menurut Prabowo, polisi dan TNI harus bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Prabowo pun menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan mengingat demonstrasi yang terjadi sudah menunjukkan tindakan di luar batas, bahkan melanggar hukum. Bahkan ada yang mengarah ke makar dan terorisme, katanya. Pernyataan ini dilontarkan Presiden setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, serta pimpinan partai-partai politik parlemen di Istana Negara pada 31 Agustus. Ini adalah pertemuan ketiga Presiden Prabowo setelah sehari sebelumnya di tanggal 30 Agustus, ia juga telah rapat dengan Kapolri dan Panglima TNI yang kemudian diikuti oleh pertemuan dengan 16 ormas keagamaan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Sikap tegas ini jelas ditunggu-tunggu masyarakat, termasuk pelaku usaha yang harus menyelamatkan investasinya di Indonesia. Sikap bimbang Prabowo sebenarnya sempat menimbulkan spekulasi macam-macam. Ada anggapan bahwa pemerintah membiarkan kerusuhan demi kerusuhan terjadi tepat di depan mata tanpa ada tindakan apa-apa dari aparat keamanan. Ada spekulasi bahwa kerusuhan 2025 menyerupai kerusuhan 1998. Apalagi ada ramalan yang menyatakan Prabowo hanya akan berkuasa selama 2 tahun pertama. Penggantinya mungkin sekali Gibran. Nama Jokowi pun mulai ikut disebut-sebut. Prabowo digambarkan tidak berkutik menghadapi apa yang disebut sebagai geng Solo di bawah kekuasaan Jokowi. Ini tentu semua adalah analisis sampah yang mengada-ada. Jokowi tidak pernah berencana menjatuhkan Prabowo dan kemudian menggantinya dengan sang putra Gibran. Jokowi sudah mengarahkan para pendukungnya untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan Prabowo. Dengan menyebarkan tuduhan tentang bagaimana Prabowo berada di bawah ketiak Jokowi, para petualang hitam yang menyebarkan kisah-kisah bohong itu berharap Prabowo dan Jokowi pecah sehingga mereka bisa mendekat ke kekuasaan. Tapi kini harapan mereka akan kandas. Prabowo nampaknya sudah memutuskan untuk mengambil kendali. Ia melakukan rangkaian pertemuan yang diakhiri dengan pidato bersama para pimpinan partai politik tentang komitmennya untuk menegakkan keamanan di Indonesia. Menarik untuk mencatat bahwa ketika Prabowo berpidato dengan mengundang para pimpinan partai politik tersebut, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP berdiri di samping kiri Prabowo. Namun di sepanjang pidato Prabowo, Mega nampak berwajah risau, galau. Tapi terlepas dari kondisi Mega, pidato Prabowo itu sendiri bisa membuka kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah mengatasi kerusuhan yang sudah semakin tidak terkendali. Seperti saya katakan, Prabowo mengatakan dia minta polisi dan TNI melakukan tindakan setegas-tegasnya kepada para pengunjuk rasa. Kata setegas-tegasnya adalah semacam isyarat bahwa polisi dan TNI boleh bertindak keras
ketika para pengunjuk rasa sudah semakin tidak terkendali. Sebelumnya, polisi di Indonesia bisa dilihat sebagai polisi yang sangat-sangat sopan. Saya heran kalau dikatakan polisi Indonesia bertindak brutal dan represif. Adanya insiden penabrakan supir ojol Afan Kurniawan memang adalah peristiwa yang tak boleh dilupakan. Kendaraan taktis Polri tersebut memang menabrak dan menewaskan Afan. Tapi harus dicatat juga, rantis itu ada di tengah kondisi yang tak menentu. Pengendaranya harus melarikan rantis dari serbuan ratusan pengunjuk rasa. Bila demonstran bisa menguasai rantis, bukannya tidak mungkin para prajurit yang berada di dalamnya akan jadi korban pengeroyokan. Ketika si supir menginjak gas, dia tak sadar Afan berada persis di depan kendaraan. Peristiwa tersebut memang adalah insiden yang sangat memprihatinkan dan membuat marah. Namun saya rasa tak layak itu menjadi indikasi bahwa polisi melakukan tindakan yang represif dan brutal. Penabrakan itu bukan tindakan disengaja. Di luar penabrakan, coba saja lihat bagaimana polisi harus berhadapan dengan para demonstran yang kadang bisa sekali bertindak liar dan membabi buta. Para pengunjuk rasa terus memukuli, melempar batu, dan bahkan melempar bom molotov. Di berbagai kasus, para pengunjuk rasa membakar dan menghancurkan fasilitas umum. Dan polisi cuma bisa membawa pentungan dan gas air mata. Kini Prabowo sudah memerintahkan polisi dan juga TNI sudah boleh melakukan tindakan setegas-tegasnya. Yang saya dengar, polisi sudah diizinkan untuk menggunakan peluru karet untuk menghadapi demonstran. Atau mungkin kalau sudah sampai tahap menghancurkan fasilitas umum atau rumah, aparat keamanan bahkan sudah diizinkan menggunakan peluru tajam. Bisa dibilang Prabowo kini kembali akan bertangan besi. Namun kalau kita baca kembali pidatonya, Prabowo tidak hanya memerintahkan tindakan tegas dan keras. Dalam pidatonya, Presiden juga menyatakan negara akan selalu menghormati kebebasan berpendapat. Dia juga menegaskan pemerintah akan memproses aparat yang membuat kesalahan ataupun membuat pelanggaran. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa dia sudah meminta pimpinan partai politik menonaktifkan para anggota yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. DPR juga menurut Prabowo akan mencabut kebijakan tunjangan dan melakukan moratorium ke luar negeri. Di sisi lain, Prabowo menyatakan bila terdapat kegiatan merusak, bahkan anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa, aparat harus melindungi masyarakat. Untuk mengatasi kekisruhan, Prabowo juga mengatakan pemerintah telah meminta DPR mengundang masyarakat berdialog secara langsung. Karena itulah dia meminta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang. Terakhir, dia minta semua pihak menjaga persatuan nasional dan jangan sampai mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, ujar Presiden. Saya termasuk orang yang gembira dengan ketegasan Prabowo saat ini. Saya juga menganggap kebebasan berekspresi sebagai hal vital dalam demokrasi. Tapi kebebasan tersebut selalu ada batasnya. Kita dukung Presiden Prabowo mengendalikan keamanan di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.